Ibarat sebuah antena, indera keenam adalah kemampuan hati dan pikiran seseorang untuk menangkap isi hati dan pikiran buruk dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya, menangkap isi hati dan pikiran orang yang penuh kebencian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan kekuatan hati dan pikiran. Menguasai telepati satu arah atau hipnotis jarak jauh sangat mudah. Pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa sebagian besar dari pikiran dan hati manusia ada di pikiran bawah sadar, tidak disadari. Maka mulai saat ini kita harus selalu sadar sepenuhnya dengan apa yang ada di pikiran dan hati kita. Jangan abaikan setiap bisikan-bisikan yang ada di pikiran dan hati kita, karena ada energi kehidupan dahsyat di baliknya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, energi apakah itu? Jawab, terdahulu selalu dijelaskan bahwa hati dan pikiran seseorang tersambung dengan hati dan pikiran orang lain. Hati dan pikiran seseorang memancar kepada hati dan pikiran orang lain. Soal, kapan hati dan pikiran seseorang tersambung dengan hati dan pikiran orang lain? Jawab, setiap saat hati dan pikiran seseorang tersambung dan memancar kepada hati dan pikiran orang lain, akan terasa sekali, terutama saat-saat tenang, menjelang tidur atau saat sholat tahajud, atau di tengah malam di sepertiga malam. Soal, kapan hati dan pikiran seseorang memancar kepada hati dan pikiran orang lain? Jawab, pada saat-saat tenang, pikiran dan hati kita memancar kepada orang lain. Pada saat-saat itu pun pikiran dan hati orang lain memancar masuk ke pikiran kita. Bisa jadi gambaran yang berada di pikiran kita berasal dari orang lain. Pada saat-saat itulah pikiran dan hati kita tersambung satu sama lain. Cara kerja ilmu telepati. Metode telepati satu arah. Ketika kita ingat si fulan, maka si fulan akan ingat kepada kita. Semakin konsentrasi ke si fulan, maka si fulan akan semakin mengingat kita. Yang pertama, bila kita ingat ke si fulan, maka si fulan mengingat wajah kita. Yang kedua, bila kita ingat ke si fulan, maka kita bisa membisikkan ke pikirannya, kita orang baik. Bisikan itu akan berbunyi pula dalam pikiran si fulan. Yang ketiga, bila kita ingat si fulan, kita bisa memberikan gambaran atau bayangan yang baik-baik ke pikiran si fulan. Gambarkan ke pikirannya kita sedang sholat, sedang rajin bekerja, murah hati, dan lain-lain. Si fulan akan menangkap pikiran-pikiran yang kita kirimkan kepadanya. Bila kita sering melakukannya, maka kita akan meyakininya. Sementara si fulan menganggap apa yang ada di pikirannya adalah pikirannya sendiri, dan tergerak perbuatannya untuk menyenangi, menghormati, dan menyukai kita. Bayangkan jika kita mengingat setiap orang, kemudian kita masuki pikiran setiap orang seperti yang kita lakukan ke si fulan secara intensif dan secara terus-menerus, maka kita akan jadi sosok manusia yang disenangi, dihormati, disukai, dan lain-lain. Bahkan akan jauh dari kebencian orang lain.
apalagi jika gambaran diri kita yang kita kirimkan via telepati adalah gambaran kita yang sesungguhnya. Cara menggunakan ilmu telepati satu arah. Namun sebelumnya perlu diingat dan diketahui, metode menguasai ilmu telepati satu arah. Ketika kita ingat si fulan, maka si fulan akan ingat kepada kita. Semakin konsentrasi ke si fulan, maka si fulan akan semakin mengingat kita. Dengarkan sekali lagi cara ini. Bila kita ingat ke si fulan, maka si fulan mengingat wajah kita. Bila kita ingat ke si fulan, maka kita bisa membisikkan ke pikirannya, kita orang baik. Bisikan itu akan berbunyi pula dalam pikiran si fulan. Cara berikutnya, bila kita ingat si fulan, kita bisa memberikan gambaran atau bayangan yang baik-baik ke pikiran si fulan. Gambarkan ke pikirannya kita sedang ramah, murah hati, jujur, dan lain-lain. Secara otomatis si fulan akan menangkap pikiran-pikiran yang kita kirimkan kepadanya. Bila kita sering melakukannya, maka kita akan meyakininya. Sementara si fulan menganggap apa yang ada di pikirannya adalah pikirannya sendiri, dan tergerak perbuatannya untuk menyenangi, menghormati, dan menyukai kita. Telepati satu arah dapat dilakukan kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Seberapa banyak kita mengenal orang, dan seberapa banyak kita bertemu fisik dengan mereka atau berkomunikasi via media, itulah keterbatasan manusia. Banyak orang yang tidak kita kenal dibanding yang kenal dengan kita, padahal mereka seringkali berinteraksi dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati dan pikiran kepada manusia agar manusia bisa memanfaatkannya. Sebetulnya manusia bisa berkomunikasi menggunakan hati dan pikiran, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Tak terbatas ruang dan waktu, bisa kapan saja dan di mana saja. Pada umumnya manusia tidak menyadarinya karena komunikasi via hati dan pikiran berada di wilayah pikiran bawah sadar. Melalui penjelasan ini, aku sedang menggiring para pendengar untuk menyadarinya, mau satu orang dan banyak orang. Hati dan pikiran manusia memancar ke hati dan pikiran manusia lainnya. Pancaran hati dan pikiran kita bisa ditangkap oleh satu orang atau banyak orang, tergantung kita. Mungkin selama ini kita tidak menyadarinya karena kita merasa orang lain tidak akan mengetahui isi hati dan pikiran kita. Padahal pancaran aura isi hati dan pikiran kita menjadi citra diri kita di mata publik. Ketika hati dan pikiran kita selalu buruk, maka buruknya hati dan pikiran kita akan tertangkap oleh orang lain. Meskipun wajah kita cantik atau tampan, kecantikan dan ketampanan yang kita miliki menjadi tidak bermanfaat. Soal: jadi apakah yang harus kita lakukan? Jawab: cara yang harus kita lakukan adalah: sadarilah terlebih dahulu bahwa hati dan pikiran kita memancar ke banyak orang. Rasakan, lalu konsentrasi arahkan ingatan kita ke banyak orang, baik secara fisik ada atau hanya ada dalam pikiran. Ketika kita arahkan ingatan kepada mereka, berarti kita memasuki pikiran mereka. Suarakan di pikiran mereka bahwa kita orang baik, kita orang bijaksana, jujur, dan lain-lain.
bisikan itu akan berbunyi di pikiran mereka dan gambarkan di pikirannya bahwa kelakuan kita baik, rajin beribadah, rasa sosial tinggi, dan lain-lain. Lakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Orang banyak akan menangkap pikiran dan hati yang kita pancarkan, tetapi mereka menganggap gambaran yang ada di pikirannya berasal dari diri mereka sendiri, padahal kitalah yang mengirimkannya kepada pikiran mereka melalui telepati. Jadilah kita sosok yang kita inginkan di mata orang banyak karena pikiran orang lain. Kita yang mengendalikannya. Bila kita sering melakukan, maka kita akan mudah menguasainya dan meyakininya. Ketahuilah olehmu, orang lain adalah apa yang kita pikirkan. Bila kita berpikir orang lain buruk, maka orang itu akan buruk kepada kita. Bila kita berpikir orang lain baik, maka orang lain akan baik kepada kita. Dikisahkan, suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seseorang yang sedang sakit demam. Beliau menghibur dan membesarkan hati orang tersebut. Beliau bersabda, "Semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu." Lalu orang itu menjawab, "Tapi ini adalah demam yang mendidih, yang jika menimpa orang tua yang sudah renta, bisa menyeretnya ke lubang kubur." Mendengar keluhan orang itu, Rasulullah SAW bersabda, "Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan pesan Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa yang ridho, maka keridhaan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sesungguhnya Allah berfirman, "Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita berpikiran sedih, maka kita akan menjadi sedih. Jika kita berpikiran gagal, kita akan menjadi gagal. Jika kita berpikiran sukses, maka kita niscaya akan mendapatkan kesuksesan. Jika kita berpikiran sakit, kita juga akan menjadi sakit. Jika kita berpikiran sehat, maka kita pun akan menjadi sehat. Ajaran agar manusia selalu berpikir positif sebenarnya sudah diajarkan ribuan tahun yang lalu, bahwa pikiran positif akan mendatangkan hal yang positif. Baru pada zaman modern para peneliti membuktikan dengan berbagai penelitian tentang kekuatan pikiran. Tercetuslah istilah, dirimu adalah apa yang kamu pikirkan. Berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Dengan kata lain, apabila kita selalu berpikir bahwa kita orang baik, maka energi kebaikan akan mengiringi. Demikian juga halnya bila kita berpikir bahwa kita ini orang jahat, maka kita akan melakukan hal yang jahat. Hati dan pikiran kita menentukan citra diri kita di mata orang banyak. Kebiasaan kita memancarkan pikiran yang baik merupakan cara kita dalam membangun konsep diri yang positif. Dahsyatnya hati dan pikiran merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hati dan pikiran manusia mudah terhipnotis oleh harta, kekuasaan, dan syahwat. Oleh karena itu, banyak manusia yang hidup dengan hati dan pikiran yang mati. Matinya hati dan pikiran Raja Namrud dan Fir'aun membuat bencana bagi kehidupan manusia.
hancurnya nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan peradaban. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati dan pikiran manusia hidup untuk membangun peradaban manusia yang sempurna. Dahsyatnya kekuatan hati dan pikiran akan terasa bila hati dan pikiran seseorang tidak tergantung, tidak terikat, dan tidak silau pada gemerlapan dunia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya bergantung, maka akan memunculkan kesadaran yang tinggi akan hadirnya kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, yaitu hati dan pikiran yang tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat material. Bagaimanakah cara kerja telepati? Sebetulnya setiap orang bisa memasukkan hati dan pikirannya kepada hati dan pikiran orang lain, atau sebaliknya, setiap orang dapat dimasuki oleh hati dan pikiran orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal tersebut terjadi secara alamiah, namun manusia tidak menyadarinya. Istilah sehati dan sepemikiran sebetulnya menunjukkan bahwa hati dengan hati, pikiran dengan pikiran dapat menyatu satu sama lain. Soal: apa saja yang ditelepatikan kepada orang lain? Jawab: suara hati dan pikiran, gambar dalam pikiran, suasana hati atau batin, bahasa hati dan pikiran yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Hal-hal yang disebutkan ini berada di pikiran bawah sadar, maka mulai saat ini kita harus menyadarinya, karena hal-hal ini bisa dikirimkan kepada orang lain. Pertanyaan: apakah itu telepati? Jawab: telepati berasal dari kata tele yang berarti jauh, dan kata pati yang berarti perasaan. Jadi, telepati merupakan suatu kemampuan untuk merasakan dan mengubah suasana hati orang lain dari jarak jauh, membaca, membisikkan, dan mengirimkan lintasan gambar ke dalam pikiran orang lain dari jarak jauh tanpa terikat jarak dan waktu. Konsep telepati. Telepati adalah keterhubungan hati dan pikiran manusia dengan manusia lainnya. Terhubungnya pikiran ketika seseorang fokus mengingat orang lain. Terhubungnya hati ketika seseorang bersimpati sedalam-dalamnya kepada hati atau perasaan orang lain. Pada dasarnya, telepati terjadi secara alamiah, namun manusia pada umumnya tidak menyadarinya, karena bagian dari hati dan pikiran manusia yang bisa terhubung adalah pikiran bawah sadar yang meliputi suasana hati, bisikan pikiran, dan lintasan-lintasan gambar dalam pikiran. Itulah sebabnya untuk menguasai telepati, maka seseorang harus melatih menyadari suasana hati, bisikan pikiran, dan lintasan gambar dalam pikiran sendiri. Orang-orang yang akan menguasai telepati adalah orang-orang yang berusaha mendisiplinkan diri untuk tetap menyadari sepenuhnya isi hati dan isi pikirannya sendiri. Orang-orang yang mendisiplinkan diri untuk tetap menyadari sepenuhnya isi hati dan isi pikirannya sendiri adalah orang-orang yang melepaskan dirinya dari penghambaan terhadap dunia materi, mengikatkan hati dan pikirannya untuk patuh terhadap nilai-nilai kebaikan, moralitas, dan ketuhanan. Keyakinan dan kepatuhan terhadap Tuhan akan menjadikan seseorang memiliki kekuatan telepati tingkat tinggi. Inilah sebuah fakta ilmiah bahwa orang-orang yang mengikatkan hati dan pikirannya terhadap nilai-nilai kebaikan, moralitas, dan ketuhanan
akan memiliki kekuatan dahsyat dalam kehidupannya. Bagian-bagian telepati. Bagian-bagian telepati adalah sebagai berikut: membisikkan, mengendalikan hati dan pikiran orang lain. Membisikkan, mengendalikan hati dan pikiran orang lain merupakan salah satu penggunaan dari telepati satu arah. Misalnya si A melakukan telepati kepada si B. Caranya, ketika si A fokus mengingat si B, berarti si A menghubungkan pikirannya dengan si B. Pada saat itu si A dapat membisikkan ke dalam pikiran si B, si A orang yang baik. Pada saat itu pula si A dapat mengirimkan lintasan gambar perilaku dirinya yang baik kepada si B, dan si B menganggap isi pikirannya berasal dari dirinya sendiri, padahal isi pikirannya berasal dari si A yang dikirimkan melalui telepati. Ketika si A merasakan sedalam-dalamnya hati atau perasaan si B, berarti si A sedang menyatukan hati atau perasaannya dengan si B. Pada saat itu si A harus merasakan sedalam-dalamnya bahwa perasaan hati si B luluh dan sangat menyukai dirinya. Si B menganggap hati dan perasaan yang muncul berasal dari dirinya sendiri, padahal isi hati dan perasaannya berasal dari si A yang dikirimkan melalui telepati. Agar si B melakukan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, maka si A harus melakukannya telepati kepada si B secara terus-menerus. Hipnosis. Telepati satu arah yang dilakukan dengan jarak dekat, berinteraksi secara langsung dengan objek telepati disebut hipnosis. Hipnosis menggunakan metode telepati sangat berbeda dengan hipnosis yang ada di luar sana. Kelebihan seseorang dalam melakukan telepati jarak dekat adalah dia tidak mensugesti hati dan pikirannya saja, tetapi pada saat yang sama dia juga dapat mensugesti panca indera objek telepati, misalnya dengan cara membujuk, merayu, merekayasa penampilan, dan lain-lain, sehingga kekuatan hipnosis menjadi optimal. Membaca hati dan pikiran orang lain. Secara alamiah, hati dan pikiran manusia terhubung. Misalnya, jika si A mengingat si B, maka pikiran si A masuk ke si B, atau terjadi sebaliknya, pikiran si B masuk ke si A. Manusia pada umumnya tidak dapat membedakan apakah isi pikirannya berasal dari dirinya sendiri atau pikirannya berasal dari orang lain. Jika seseorang telah mahir membedakan isi pikirannya yang berasal dari dirinya sendiri atau berasal dari orang lain, maka orang tersebut telah menguasai ilmu membaca pikiran. Begitupun cara kerja membaca hati. Hal-hal yang harus difahami tentang karakteristik hati dan pikiran manusia adalah: isi hati dan pikiran tidak bisa dibatasi. Isi hati dan pikiran berubah setiap detik. Isi hati dan pikiran bisa saja diucapkan, bisa saja tidak. Isi hati dan pikiran bisa saja dilakukan, bisa saja tidak. Isi hati dan pikiran bisa direkayasa. Isi hati dan pikiran merupakan bagian dari pikiran bawah sadar, tidak disadari, kecuali bila seseorang selalu melatih kesadaran isi hati dan pikiran.
Berdasarkan asumsi yang telah disebutkan ini, maka jika seseorang telah mahir membaca hati dan pikiran orang lain, maka yang akan dilakukan adalah memprediksi, mengantisipasi keadaan, atau menggunakan hipnosis telepati satu arah untuk mengendalikan keadaan. Di dalam film-film fiksi ilmiah digambarkan bahwa jika dua orang pembaca hati dan pikiran bertemu, maka mereka tidak perlu berbicara. Jika kita mengacu pada karakteristik hati dan pikiran manusia, tentu saja anggapan seperti ini salah. Karena dalam interaksi, manusia merespon orang lain bukan karena yang dipikirkan orang lain, melainkan berdasarkan yang diucapkan dan dilakukan orang lain. Artinya, jika dua orang yang menguasai kemampuan membaca pikiran bertemu, maka bahasa verbal, lisan, tulisan, isyarat tetap diperlukan dalam proses komunikasi dan interaksi. Kemampuan membaca hati dan pikiran yang ditampilkan dalam film-film fiksi ilmiah dan tukang-tukang sulap di televisi hampir sama dengan kemampuan menjawab teka-teki atau menebak-nebak angka. Indra keenam. Ibarat sebuah antena, indra keenam adalah kemampuan hati dan pikiran seseorang untuk menangkap isi hati dan pikiran buruk dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya, menangkap isi hati dan pikiran orang yang penuh kebencian, ingin memfitnah, ingin melukai, dan lain-lain. Ketika indra keenam menangkap itikat dan pikiran buruk orang lain, maka berdasarkan karakteristik hati dan pikiran manusia, isi hati dan pikiran bisa saja dilakukan, bisa saja tidak dilakukan, sekedar lintasan pikiran. Langkah yang tepat adalah segera mengganti isi hati dan pikiran buruk orang lain dengan isi hati dan pikiran yang baik menggunakan telepati satu arah secara terus-menerus. Yang harus diketahui adalah meskipun seseorang telah mampu membalikan hati dan pikiran orang lain menggunakan telepati, namun secara fisik harus tetap waspada. Cara mendapatkan rahasia kekuatan pikiran. Selanjutnya, untuk melatih kekuatan pikiran sadar dan alam bawah sadar kita adalah dengan cara visualisasi. Visualisasikan impian-impian apa yang ingin kita capai. Lakukan teknik ini dalam keadaan rileks, sambil kita mengatur pernafasan kita dan menikmati ketenangan batin kita. Teknik visualisasi ini tak jauh berbeda dengan tips yang pertama. Dengan melakukan visualisasi, pikiran alam bawah sadar akan merespon apa yang disampaikan alam sadar kita, kemudian memprosesnya sebagai bentuk respon untuk mencapai apa yang telah kita visualisasikan. Rahasia kekuatan pikiran yang terakhir adalah selalu berpikir secara positif dan yakin. Dengan selalu berpikir secara positif, maka tidak akan ada kesempatan di dalam pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang justru membuat alam pikiran kita tidak mau bekerja dengan baik. Selain itu, yakinlah dengan impian-impian kita akan menjadi nyata. Yakinlah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang besar yang mampu mewujudkan impian kita. Kekuatan pikiran hanyalah salah satu dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Potensi terbesar yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah potensi energi positif. Jika potensi energi positif ini aktif, maka kekuatan pikiran akan bisa digunakan. Potensi energi positif ini adalah sebuah sarana untuk transformasi diri. Energi positif adalah rahasia dari kekuatan pikiran jika
kita memiliki cara melakukan transformasi diri, maka kita akan selalu bisa keluar dari kondisi terpuruk yang datang dalam hidup kita. Kita tidak pernah takut dan trauma dengan masa depan kita, dan kita akan bisa keluar dari kondisi-kondisi seperti berikut ini: merasa hidup kita jauh dari ideal dan kondisi yang diimpikan, tidak bersemangat dan kurang bergairah dalam menjalani hidup. Segala sesuatu terasa hampa dan tak bermakna. Apa yang dilakukan sekedar rutinitas. Seringkali muncul pikiran negatif yang sulit untuk diatasi, bingung dengan tujuan hidup kita, dan sepertinya tidak ada hal yang menarik untuk dilakukan. Menyimpan kemarahan yang mendalam, sakit hati dan dendam terhadap seseorang atau suatu peristiwa. Tidak memahami orang-orang di sekeliling kita, atau sebaliknya, merasa orang-orang di sekeliling kita tidak memahami kita. Memiliki trauma atau fobia yang menghambat, tidak percaya diri dalam hal-hal tertentu, bergaul, berbicara di depan umum, mendekati lawan jenis, dan lain-lain. Dan selalu menyimpan perasaan bersalah atau merasa dipersalahkan, tidak memiliki semangat hidup yang tinggi, cemas dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok, merasa selalu gagal dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, sulit mengontrol emosi dan mengelola amarah, sulit mengambil keputusan atau selalu ragu, dan berbagai macam mental lainnya, permasalahan emosi dan pikiran lain, kurang percaya diri menghadapi segala hal. Ada banyak masalah yang datang silih berganti tanpa ada hentinya. Sering gagal dalam berbagai macam urusan bisnis, keluarga, asmara, susah mendapat jodoh, dan lain-lain. Sekali lagi ketahuilah oleh kita semuanya, pikiran manusia ibarat pemancar yang menghasilkan getaran gelombang energi yang dipancarkan ke segala arah, dan getaran energi ini akan direspon oleh kekuatan energi yang jauh lebih besar, yaitu energi alam semesta. Energi alam semesta mengembalikan jauh lebih besar setiap gelombang energi yang kita pancarkan, baik kepada kita ataupun kepada orang lain yang memiliki gelombang pikiran yang sama. Mungkin kita pernah mengalami suatu kejadian saat sedang melamun atau memikirkan seseorang. Tiba-tiba orang yang dilamunkan itu menghubungi kita, atau ketika menghayal ingin memiliki sesuatu, dan khayalan itu yang disimpan di pikiran alam bawah sadar bisa terwujud di kemudian hari tanpa kita sadari. Itulah kekuatan pikiran alam bawah sadar dan pikiran sadar manusia. Di alam semesta, energi hanya terdiri dari dua macam, yakni energi positif dan energi negatif. Demikian pula dengan pikiran manusia, hanya ada pikiran positif dan pikiran negatif yang menghasilkan getaran gelombang energi yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Sadar atau tidak, setiap pikiran yang kita hasilkan akan sangat berpengaruh dengan terbentuknya getaran gelombang energi yang menyelimuti kita, yang sering disebut dengan aura tubuh. Bila kita sering berpikir negatif, maka aura tubuh yang menyelimuti kita pun menjadi negatif pula. Dan bila kita selalu berpikir positif, maka aura tubuh yang menyelimuti kita menjadi positif. Contoh pikiran yang membuat gelombang energi menjadi negatif adalah perasaan sedih, kecewa, putus asa, khawatir, ragu-ragu, benci, dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, tidaklah heran bila orang yang selalu memelihara pikiran negatif itu, maka hidupnya diliputi dengan hal-hal yang negatif juga. Apakah halangan dalam bekerja atau halangan dalam usaha untuk mendapatkan rezeki atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti selalu sial? Orang yang selalu berpikir positif, riang gembira, optimis, dan penuh rasa syukur, maka hidupnya pun selalu dipenuhi dengan energi positif. Sebab setiap apapun yang dikerjakan atau dilakukan akan berbuah menjadi sukacita. Dalam melaksanakan pekerjaan, seberat apapun pekerjaan itu, semua menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Untuk itu, kita harus memelihara pikiran positif, menyelaraskan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar menjadi satu kesatuan gelombang energi yang positif. Bila pikiran kita menjadi ragu-ragu, cepatlah rubah menjadi pikiran optimis. Bila kita sedih, cepatlah merubah kesedihan itu menjadi kegembiraan. Bila ada rasa khawatir, maka relakan atau pasrahkanlah semuanya ke dalam kehendak yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang kita pikirkan atau dihayalkan dan kita beri perhatian lebih, maka cepat atau lambat alam semesta pun akan meresponnya jauh lebih besar pula. Sudah saatnya berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berperilaku yang baik, agar Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Perkasa, dan seluruh alam semesta memberi kebaikan dalam kehidupan kita ini.